Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauziab. Saya bekerja di perusahaan Perkebunan Nusantara 3, daerah Rantau Prapat. Saya bekerja sebagai manajer HRD di perusahaan PTPN 3 ini. Selanjutnya, di sini saya akan merekrut kalian atau di antara kalian sebagai operator PKS PTPN 3. Jadi yang mana minimal pendidikan terakhir yaitu D3. Selanjutnya sebelum saya lanjut ke pertanyaan menanyakan tentang kalian, menginterview kalian, saya akan mempersilahkan kalian untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Kemudian saya persilahkan yang pertama kepada Yoga Rahman untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bapak Fauzi. Perkenalkan, nama saya Yoga Rahman. Saya lahir pada 12 Juni 2001. Saya berdomisili di Cikarang Utara, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Saya lulusan dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan jurusan D3 Manajemen Agribisnis. Pengalaman kerja saya, sebelumnya saya pernah bekerja sebagai sales marketing di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yoga. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Intan untuk memperkenalkan dirinya dengan detail. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nama saya Intan Yasinta Putri, asal dari Kota Karawang, tempat tanggal lahir Karawang 29 Mei 2001, kelulusan dari D3 Sekolah Vokasi IPB. Pengalaman kerja saya telah mengembangkan skill yang cukup luas saat bekerja dengan pelanggan, bahkan di saat-saat sulit. Saya memiliki kemampuan untuk mengurangi masalah dalam segala hal, situasi, dan mencari cara agar konsumen senang. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Sabila untuk memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, nama saya Sabila Fitri Abdullah, tempat tanggal lahir saya Bogor 1. Pendidikan terakhir saya S1 Manajemen di Universitas Indonesia. Pengalaman kerja saya, kebetulan saya fresh graduate, jadi saya belum punya pengalaman bekerja. Pengalaman di luar pendidikan informal, saya pernah kursus bahasa Inggris kurang lebih 1 tahun, jadi saya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan fasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabila. Selanjutnya, kepada Saudari Wulan Kirani untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Wulan Kirani. Saya berdomisili di Depok, Jawa Barat. Tanggal lahir 8 Maret 2001. Pendidikan terakhir saya D3 Manajemen Industri di Sekolah Vokasi IPB. Pengalaman kerja saya yaitu di salah satu marketplace. Saya pernah bekerja sebagai sales marketing, dan di perusahaan lain saya pernah bekerja sebagai admin. Terima kasih kepada Saudari Wulan Kirani telah menjelaskan dan memperkenalkan dirinya secara detail. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke sesi interview calon karyawan. Jadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mana nanti saya akan mencari tahu di mana jati diri Anda sebenarnya. Baik, pertanyaan pertama yaitu tolong jelaskan kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kalian menutupi kekurangan kalian. Saya ulangi sekali lagi, tolong jelaskan kelebihan dan kekurangan dan
cara kalian menutupi kekurangan kalian. Baik, yang pertama saya persilahkan kepada Saudara Yoga Rahman untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya, yang pertama, saya dapat bekerja dalam tim. Yang kedua, saya memiliki etos kerja yang tinggi. Lalu saya juga penuh semangat, saya tepat waktu, dan tentunya berkomitmen tinggi terhadap pekerjaan saya. Dan kekurangan saya, saya selalu tidak sabar dengan pekerjaan yang menumpuk. Oleh karenanya, biasanya saya mempunyai daftar to-do list untuk pekerjaan saya. Saya juga agak sedikit pelupa. Untuk mengakalinya, saya menyeting reminder dari HP saya. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Intan Yasinta untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda dan bagaimana cara Anda menutupi kekurangan Anda itu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kelebihan saya jujur, cepat belajar, dan bekerja keras. Sementara itu, kelemahan saya adalah suka menunda atau pelupa. Namun, saya berusaha mengatasi kelemahan ini dengan mencatat hal-hal penting dan mengerjakan tugas secara langsung. Jadi, kalau misalnya atasan mau ngasih tugas tuh langsung dikerjakan biar tidak tertunda-tunda. Gitu. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Sabila Putri untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda dan bagaimana cara Anda menutupi kekurangan Anda tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Kelebihan saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya kerjakan, fokus pada tujuan saya, serta saya bisa mengoperasikan sistem komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PPT. Sedangkan kekurangan saya mudah tersinggung dan tidak sabaran. Di sisi lain, saya dapat mengatasi kekurangan saya tersebut dengan lebih sabar dan berpikir positif pada semua orang. Baik. Selanjutnya, kepada calon karyawan atas nama Wulan Kirani untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda dan cara Anda dalam menutupi kekurangan Anda tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menyebutkan beberapa kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri saya. Pertama, kelebihan saya itu komitmen, jujur, bekerja keras. Saya juga orangnya kreatif, fokus pada tugas, dan teliti dengan suatu hal gitu. Nah, kekurangan saya itu karena saya terlalu teliti, saya ini memiliki sifat yang sangat perfeksionis, terlalu terstruktur, fokus pada detail yang berlebihan, dan juga pelupa. Nah, bagaimana cara saya mengatasi kekurangan saya? Yaitu pertama, saya dapat menjalin komunikasi yang baik dengan tim, sering mengadakan forum diskusi, terus menjalin kerjasama yang baik dengan tim maupun atasan. Yang terpenting tetap mengerjakan tugas yang diberikan sesuai SOP dan prosedur. Baik, jawaban kalian sudah saya terima. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya, yang mana pertanyaannya yaitu, apa tujuan Anda masuk ke perusahaan ini? Jadi, yang pertama saya persilakan kepada Saudari Sabila untuk menjelaskan apa tujuan Anda masuk ke perusahaan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, karena tujuan saya, karena perusahaan dan posisi pekerjaan ini sesuai dengan pendidikan saya, potensi saya, serta skill saya, maka saya akan berkontribusi baik pada perusahaan dengan posisi pekerjaan yang sesuai dengan skill saya. Baik. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada Saudari
Wulan Kirani untuk menjelaskan apa tujuan Anda masuk ke perusahaan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, tujuan saya ingin masuk ke perusahaan yang Bapak pimpin karena perusahaan Bapak salah satu perusahaan yang besar dan baik gitu, dan siapa yang tidak mau bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin gitu. Jadi saya memilih perusahaan Bapak dan menargetkan saya dapat bekerja di sana dengan harapan saya bisa bekerja sama dengan baik, mengembangkan ide dan inovasi yang saya dapat berikan, mengembangkan diri saya juga, serta turut serta membangun dan berkolaborasi di perusahaan yang Bapak pimpin. Saya harap saya bisa mengembangkan diri saya di perusahaan yang Bapak pimpin nanti. Baik, saya harap juga jika Anda diterima, Anda akan mengembangkan perusahaan yang saya pimpin. Baik, selanjutnya pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Saudara Yoga Rahman, yaitu apa tujuan Anda masuk ke perusahaan ini? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tujuan saya masuk perusahaan ini karena saya ingin mencari pengalaman dan tentunya menambah skill saya. Dan saya yakin di perusahaan yang Bapak pimpin, saya dapat mempelajari hal-hal baru. Dan tentunya saya ingin berkontribusi untuk bersama memajukan perusahaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Intan Yasinta untuk menjelaskan apa tujuan Anda masuk ke perusahaan ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tujuan saya memasuki perusahaan ini bisa memberikan ruang untuk berkarya secara signifikan, dan saya menyadari kalau perusahaan ini sedang berkembang dengan pesat dan saya ingin menjadi bagian dalam bisnis yang tengah berkembang. Baik, terima kasih atas jawaban kalian yang tadi. Selanjutnya, saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ke masing-masing personal kalian. Yang pertama, saya tanyakan kepada Saudari Intan. Semisal Anda diterima di bagian marketing, apa tindakan yang akan Anda lakukan? Sedangkan Anda menginginkan di customer service. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya persilahkan. Jika saya tidak ditempatkan dengan apa yang saya inginkan, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk bekerja di tempat yang Bapak pilih. Apapun itu, saya harap saya bisa menjalankannya dengan baik. Segitu aja, Pak. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Yoga Rahman untuk menjelaskan, semisal Anda diterima di bagian yang bukan di bidang Anda, apa tindakan yang akan Anda lakukan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau saya sendiri, saya akan menerimanya, walaupun tidak sesuai dengan bidang yang saya ketahui, tetapi itu juga bagus untuk menambah skill dan pengetahuan saya untuk kedepannya. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Yoga telah menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya saya tujukan kepada Saudari Sabila, yaitu semisal Anda diterima di bagian yang bukan bagian Anda dan bukan di bidang Anda, apa tindakan yang akan Anda lakukan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya sendiri bisa menerima pekerjaan tersebut. Saya bisa bekerja di bawah tekanan, perusahaan dan posisi yang tidak sesuai dengan bidang saya itu membuat saya memberikan ruang tersendiri untuk saya untuk bekerja secara signifikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabila telah
menjelaskan jawaban dari Anda sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaannya saya tujukan kepada Saudari Wulan Kirani. Jadi, pertanyaannya, semisal Anda diterima di bagian yang bukan bagian Anda, apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Baik, tindakan saya adalah jika tidak sesuai dengan bidang yang saya pilih atau bidangnya saya, ya saya tentu saja akan menerima dan menyesuaikan diri. Ya, kalau tidak sesuai, ya saya harus menyesuaikan diri gitu. Jadi tidak masalah, malah menjadi suatu pengalaman bagi saya untuk bekerja di bidang yang baru gitu, yang Bapak tentukan meskipun tidak selaras dengan apa yang saya inginkan. Apakah ketika Anda diterima di bagian berbeda, apakah Anda siap bekerja di bawah tekanan? Siap, siap Pak. Tentu saja itu menjadi resiko ya bagi seorang pekerja untuk bekerja di bawah tekanan, apalagi kita berada di bidang yang tidak sesuai bidang kita gitu. Tentunya kita dituntut untuk belajar dan menekuni profesi atau bidang yang baru tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan telah menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa alasan perusahaan kami harus merekrut Anda? Baik, yang pertama saya persilakan kepada Saudara Yoga Rahman untuk menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kenapa perusahaan Bapak harus merekrut saya? Karena saya merupakan seorang yang pekerja keras, dan saya selalu menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Dan saya selalu berkomitmen tinggi terhadap kerjaan-kerjaan yang diberikan kepada saya. Baik, saya kira jawabannya cukup singkat ya. Selanjutnya, pertanyaannya kepada Saudari Intan Cinta untuk menjawab alasan Anda atau bagaimana alasan Anda harus diterima di perusahaan kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Alasan saya memiliki kemampuan administrasi yang sangat baik, yang saya yakin sangat diperlukan di perusahaan ini. Selain itu, saya juga sangat menikmati bekerja sama dengan orang banyak yang tentu diperlukan dalam posisi ini. Terima kasih. Baik, jawabannya memang singkat. Selanjutnya, pertanyaannya saya tujukan kepada Saudari Sabila, yaitu pertanyaannya, apa alasan Anda, perusahaan kami harus merekrut Anda? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, alasan mengapa perusahaan merekrut saya memiliki potensi dan skill di bidang yang Bapak mau, dan saya juga memiliki fokus pada tujuan saya sangat bertanggung jawab dan bisa memanage waktu dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Saudari Wulan Kirani, jawaban Anda, apa alasan Anda, perusahaan kami harus merekrut Anda? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jadi alasan perusahaan Bapak harus merekrut saya seperti beberapa kelebihan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya juga memiliki pengalaman yang banyak, lalu kriteria saya juga sesuai dengan yang perusahaan Bapak cari gitu. Jadi saya dapat bekerja sama dengan baik di perusahaan yang Bapak pimpin. Baik, terima kasih atas jawaban kalian semua. Selanjutnya, di pertanyaan terakhir, saya akan menanyakan, ketika Anda diterima di perusahaan, berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Yang pertama, saya persilahkan kepada Saudari Sabila untuk menjelaskan berapa kisaran gaji yang diinginkan ketika Anda berada di perusahaan ini.
Baik, gaji yang saya inginkan tentunya di atas UMR, domisili kota saya yaitu Kota Bogor. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang saya kerjakan dan apa yang sudah saya berikan ke perusahaan, jadi saya menginginkan gaji di atas UMR itu 5-6 juta. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada Saudara Yoga Rahman untuk menjelaskan ketika Anda dimasukkan di perusahaan dan bekerja di perusahaan saya, berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk gaji sekiranya Bapak dan perusahaan mungkin lebih bijak dibanding dengan saya. Tapi alangkah baiknya jika gaji yang diberikan itu di atas UMR di kota saya bekerja. Baik, jawaban yang sangat singkat, tepat, dan padat ya. Selanjutnya, pertanyaannya akan saya tujukan kepada Saudari Intan Yasinta untuk memberikan jawaban. Ketika Anda dimasukkan di perusahaan saya, berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Tentunya gaji itu sangat penting bagi saya, Pak. Terutama yang lebih penting itu memiliki output kerja yang dapat kami hasilkan bagi perusahaan agar perusahaan lebih maju. Dan saya rasa bahwa perusahaan akan lebih bijak untuk menentukan gaji bagi saya. Namun, yang saya minta gaji di atas UMR Karawang, asal kota saya. Baik, kebanyakan dari kalian memang menginginkan gaji di atas UMR. Selanjutnya, pertanyaannya saya tujukan kepada Saudari Ulan Kirani untuk menjelaskan ketika Anda dimasukkan di perusahaan saya, berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mengenai gaji, mungkin perusahaan yang Bapak pimpin atau perusahaan sudah memiliki rincian khusus ya mengenai setiap bidang gaji di setiap bidang yang ada di perusahaan Bapak gitu. Tapi alangkah baiknya ya yang terpenting ya sesuai UMR, sesuai prosedur, terus layak dengan tenaga yang sudah dikeluarkan oleh saya gitu. Dan poin terpenting masalah kinerja mungkin bisa ditambahkan bonus apabila kinerja yang saya berikan itu memuaskan atau mencapai target, itu bisa diberikan bonus. Baik, terima kasih kepada Saudari Ulan Kirani dan juga terima kasih kepada seluruh calon karyawan Perusahaan Perkebunan Nusantara 3 atau biasa disebut dengan PTPN 3, Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi mengenai yang sudah Anda jelaskan tadi, saya sudah mencatat beberapa jawaban dari kalian. Selanjutnya, kalian bisa melihat info kelulusan kalian di tahap berikutnya, yang mana di tahap kedua ini kita adalah interview, dan di tahap ketiga nantinya akan dilanjutkan oleh kegiatan dengan perusahaan itu sendiri. Baik, saya kira Anda bisa mengeceknya di Google nanti pada tanggal 22 Oktober 2020. Jadi Anda bisa cek di website yang sudah saya bagikan kepada Anda. Baik, saya kira cukup sekian interview yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semuanya.